Oke, sekarang gue mau ngelanjutin jawabin pertanyaan-pertanyaan yang kalian kirim ke gue melalui Instagram. Gue udah share lagi buat kalian yang mau nanya apa aja. Dan gue seperti biasa akan pilih secara random aja pertanyaan-pertanyaan yang akan gue jawab. Karena banyak banget pertanyaannya, oke, kita mulai secara random. Dari Asriel_fan. Assalamualaikum Bib. Saya mau nanya, apakah di neraka kita bisa WhatsAppan dengan teman di surga? Gue gak tahu teknologinya, apakah akan tetap WhatsApp atau yang lainnya. Tapi yang jelas dalam Suratul A'raf ayat 44 Allah katakan bisa. Bahkan terjadi di mana penduduk surga itu ngobrol sama penduduk neraka. Di mana penduduk surga mengabarkan kepada penduduk neraka bahwa benar loh yang Allah janjikan kepada kita, bahwa semua kebaikan yang telah kita lakukan, baik ibadah kepada Allah maupun ibadah kepada sesama manusia, itu dibayar tuntas dengan surga yang indah, bahkan berkali-kali lipat dari apa yang kita lakukan di dunia. Dan mereka nanya tuh ke ahli neraka, benar gak yang dijanjikan Allah bahwa lu akan disiksa atas keburukan yang telah lu lakukan? Dan mereka menjawab, iya benar. Jadi jawabannya bisa. Penduduk surga dan penduduk neraka ngobrol, entah mau via WhatsApp kayak, itu urusan nanti. Bahkan mungkin mereka kayak punya semacam grup WhatsApp gitu, di mana isinya penduduk surga nge-spill kenikmatan-kenikmatan surga, yang itu akhirnya jadi tambah penyiksaan bagi penduduk neraka. Gua kira bohong, katanya beneran. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari @y.tim.13. Kayaknya yatim nih dia. Hukumnya ngerebut pacar orang, Bib. Oke. Hukum ngerebut pacar orang. Jadi pacaran itu bukan hanya haram dalam Islam, tapi memang tidak ada dalam Islam, sehingga tidak ada perlindungan hukum dalam Islam bagi orang yang pacaran. Makanya pacaran itu secara Islam tidak aman, karena tidak ada perlindungannya. Bisa dan boleh direbut. Bahkan kalau lu pacaran dalam pandangan Islam, itu menunjukkan bahwa lu gak serius dengan hubungan lu bersama orang yang lu cintai. Kalau lu serius, lu akan memilih pola hubungan yang lebih sehat dan memiliki kekuatan hukum secara Islam, sehingga hubungan lu pasti dilindungi oleh Allah karena sesuai aturan Allah, yaitu apa? Hidbah, atau yang sering kita sebut sebagai tunangan. Jadi merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah, atau hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, Nabi melarang bagi kita untuk nikung tunangan orang lain. Sebagaimana Nabi juga ngelarang kita untuk nawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Karena itu para ulama sepakat dilarang atau haram hukumnya nikung tunangan orang lain. Bahkan pendapat Imam Nawawi menyebutkan kalau orang menikung tunangan orang lain hingga kemudian nikah, maka dia telah melakukan kemaksiatan. Nikahnya sah dan tidak rusak, tapi telah diawali dengan kemaksiatan. Jadi dosa juga. Jadi gitu, kalau lu mau aman, yaudah tunangin. Karena dengan ditunangin, dia gak bisa ditikung siapa-siapa, dan ikatan cinta lu itu dinaungin oleh
kekuatan Allah. Jadi kalaupun nggak jadi, itu yang terbaik. Kalaupun jadi, itu sudah pasti juga yang terbaik buat lo. Jadi yang aman tuh tunangan aja. Tapi kan kalau tunangan kayaknya mesti jadi, nggak juga. Tunangan itu boleh kemudian nggak jadi gitu, nikah aja boleh cerai. Orang kadang salah sangka, oh kalau tunangan nggak boleh, nggak jadi, atau kalau udah nikah nggak boleh cerai. Cerai itu bahkan menjadi wajib hukumnya. Kalau memang seandainya dilanjutkan akan membawa kemudaratan atau keburukan bagi salah satu pasangan atau keduanya, atau bahkan ketiga orang, dia, pasangannya, dan anak-anaknya. Jadi tunangan juga begitu. Yang bikin kelihatan tunangan itu gak boleh batal ya budaya aja, yang budaya itu gak berdasar. Oke, kita lanjut. Dari Satrio_Hasnur. Assalamualaikum Bib. Saya mau tanya Bib, egois mengejar cita-cita atau lebih banyak bersyukur? Sebenarnya keduanya itu bukan pilihan, tapi adalah satu kesatuan. Ketika lu bersyukur, maka syukur itu kata aktif, bukan kata pasif. Dan aktifnya bukan sekedar berkata alhamdulillah, tapi menjalankan perkataan alhamdulillah itu dengan meningkatkan terus usaha lu atas kebaikan yang telah lu dapatkan dan lu syukuri itu. Tentu bahasanya bukan egois mengejar cita-cita, segala sesuatu yang dilandaskan ego itu pasti hancur. Tapi bersemangat mengejar cita-cita. Orang yang bersyukur, maka ekspresi syukurnya bukan hanya berkata alhamdulillah, tapi semakin bersemangat lagi mengejar cita-citanya. Jadi itu bukan dua hal yang seharusnya bertentangan. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Wawan_Erlangga_. Habib, saya selalu buat story WA video Habib dan tentang Islam. Saya selalu dikomentari soalim. Dibayangkan, kalau Anda saja disebut soalim, apalagi saya dibilang cosplay alim loh. Jadi gini ya, kata Imam Syafi'i, cintailah kebaikan meskipun lu bukan bagian dari orang-orang yang baik, dan bencilah keburukan meskipun lu masih menjadi bagian dari orang-orang yang buruk. Jadi yang lu lakuin udah benar. Justru komentar orang yang seperti itu semakin meneguhkan bahwa lu benar, makanya semakin lu diberi ujian. Dan juga kata Nabi, balighu anni walau ayah. Setiap orang itu diwajibkan untuk mendakwahkan nilai-nilai kebaikan. Bahkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita itu disebut umat terbaik karena mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari keburukan dengan cara-cara yang baik. Nah, kalau lu gak ngerti agama, maka lu wajib untuk tidak ngomong agama, karena kalau salah konsekuensinya dunia akhirat. Jadi yaudah, karena lu tahu lu gak ngerti agama, lu nge-share aja perkataan-perkataan yang disampaikan oleh orang-orang yang ngerti agama. Jadi yang lu lakukan tuh udah bagus. Dakwah lu karena lu gak bisa menyampaikan yang dari diri lu, yaitu dengan menyampaikan apa yang dari gua. Dan gua pun bukan menyampaikan apa yang menjadi pendapat gua, tapi apa yang gua pelajari dari guru-guru gua. Yang guru-guru gua bersambung sanadnya sampai Nabi Muhammad. Jadi kita itu hanya penyambung lidah ulama, dan ulama adalah penyambung lidah Nabi Muhammad. Udah benar loh. Yang gak benar justru kalau semangat berdakwah kemudian dia memberikan pendapat-pendapatnya tentang agama padahal dia gak punya pengetahuan tentang itu. Nah itu yang beneran soalim tuh. Kalau lu tuh bukan soalim, lebih tepatnya on the way alim.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya dari Casey Need Sleep. Bib, kalau misal saya lagi di turnamen gitu, terus saya perang urat saraf, perang psikologis, buat bikin mental musuh down. Nah, boleh nggak tuh? Oke, dalam surat Al-Anfal ayat ke-60, Allah katakan kepada kita umat Islam agar selalu bersiap untuk berperang. Umat Islam di zaman Nabi Muhammad itu belajar memanah, belajar berkuda, sebagai bentuk persiapan diantaranya untuk berperang. Kenapa? Bukankah ini agama damai kok suruh siap-siap perang? Nah, justru kita suruh bersiap perang untuk menjauhkan keadaan perang di sekitar kita. Karena kalau lu udah pinter manah, pinter berkuda, siap perang, maka musuh nggak akan mudah memutuskan untuk menyerang lu, dan akhirnya yaudah tidak akan terjadi perang. Karena dalam Islam salah satu etikanya perang itu berbasis defensif bukan ofensif. Kita hanya dibolehkan berperang kalau kita diserang dalam konteks membela diri. Begitu juga ketika musuh sudah takluk, sudah tidak berdaya, maka dia bukan lagi musuh kita lagi, tapi dia adalah manusia seutuhnya yang wajib kita perlakukan secara manusiawi. Makanya dalam Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Quran, tawanan pun harus diperlakukan dengan baik. Nah, di antara hal yang digunakan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam di zaman itu untuk menggiring musuh agar tidak berperang itu banyak. Di antaranya perjanjian, seperti perjanjian Hudaybiyah, itu dibuat untuk menghindari peperangan. Atau di antaranya adalah perang urat saraf atau perang psikologis. Melalui apa? Melalui di antaranya syair-syair. Karena orang Arab itu identik dengan kecakapannya dalam bersyair. Maka mereka bersyair yang menggetarkan jiwa musuh, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk memerangi kita, dan kalaupun memerangi kita, kekuatannya sudah berkurang karena secara mental mereka udah down. Karena itu kita dapati misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika akan duel dengan Amr bin Abdiwud, kata Amr bin Abdiwud, saya ini gak mau bunuh kamu karena kamu ini anak muda. Kemudian kata Sayyidina Ali, kalau kamu gak mau bunuh saya yang akan bunuh kamu. Itu Saywar yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Kemudian juga yang dikenal juga adalah syairnya Ka'ab bin Malik di perang Uhud. Ada syair yang panjang sekali yang disampaikan oleh Ka'ab kepada musuh agar mereka gentar, yang intinya menyampaikan bahwa kami ini adalah pasukan yang di tengah-tengahnya adalah manusia termulia, yaitu Rasulullah yang dilindungi oleh Allah secara langsung, dan kami adalah pasukan yang di tengahnya dilindungi juga oleh Jibril yang menjadi pelindungnya Rasulullah untuk menggetarkan mereka. Dari pihak musuh juga Amr bin Abdiwud itu pernah menyampaikan syair untuk menggetarkan pasukan muslim dengan mengatakan, gini loh, aneh kalau kalian itu takut, karena kalau kalian kalah, terbunuh oleh saya, kalian kan masuk surga. Dan kalau kalian bisa bunuh saya masuk neraka dan kalian dapat kemuliaan. Jadi, ngapain sih kalian kok takut sama saya? Jadi itu sesuatu yang diperkenankan dalam Islam dan juga dilakukan oleh musuh-musuh Islam dan oleh berbagai pasukan dalam peperangan hingga saat ini. Oke. Bahkan main PS saja itu pakai Saywar biasanya. Orang yang udah secara mental kalah, itu 70% kemungkinan udah kalah. Udah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari am.rxyy. Terkadang sudah menghargai teman, tapi teman kita merasa tidak dihargai. Itu gimana, Bib?
lu menghargai teman itu bukan untuk kemudian agar lu dihargai balik, agar dia merasa dihargai atau yang lainnya. Tapi lu menghargai teman karena itulah kebaikan yang harus ditunaikan oleh lu sebagai manusia dan utamanya sebagai seorang muslim. Dan walaupun dia nggak merasa dihargai dan nggak balik menghargai kita, yang jamin adalah Tuhan, bahwa segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang bahkan berkali-kali lipat kepada diri kita. Jadi yaudah, ketika ada temen lu yang tidak merasa dihargai padahal lu sudah menghargai dia, lu katakan kepada diri lu sendiri bahwa waktu yang akan ngasih tahu kepada temen lu bahwa lu adalah orang yang menghargai dia. Oke, selanjutnya dari Lailinoviana_26. Tolong kasih kata-kata buat orang yang suka bikin fakta terbalik tentang kita. Pecinta tidak membutuhkan klarifikasi, pembenci tidak akan mendengar klarifikasi. Selanjutnya dari Sabia_. Hukum hutang nggak bilang, tapi memasukkan uang ke kotak amal masjid dengan niat bayar hutang. Gini ya. Utang yang paling utama itu adalah utang kepada Allah. Dan kemudian selanjutnya adalah utang kepada manusia. Sebagaimana juga Allah tidak akan mengampuni dosa kita kepada orang lain kalau orang lain itu belum kita mintain maaf. Sebagaimana juga utang tidak akan selesai selama kita belum bayar ke orang lain. Allah gak akan mengampuni. Bahkan kesyahidan itu tidak menghapus hutang. Begitu kata Nabi dalam salah satu sabdanya. Jadi ketika lu punya utang ke manusia, ya bayar ke manusia. Jangan bayar ke Allah melalui kotak amal. Ketika lu punya utang ke Allah, maka baru lu bayar ke Allah. Utang ke Allah apa contohnya? Puasa. Bayar dengan puasa. Gak bisa dengan bayar puasa, bayar dengan fidyah, ngasih makan orang miskin. Tapi kalau utangnya ke manusia, ya bayarnya ke manusia. Kalau lu bayarnya ke Allah, salah server. Oke, selanjutnya dari m.syarwani_bin_m.syam. Oke lah, itulah pokoknya. Assalamualaikum Bib, apakah benar cara menjadi orang kaya kita harus ngehamilin anak orang kaya? Cara menjadi orang kaya adalah dengan lu mendekatkan diri kepada sumber kekayaan. Dan sumber kekayaan itu hanya satu, yaitu Tuhan, Al-Ghani, yang maha kaya. Semua orang kaya itu dapat kekayaannya dari Tuhan. Jadi, kalau lu ngehamilin anak orang kaya, berarti lu mengkhianati nilai-nilai luhur Tuhan yang melarang perzinahan, sehingga lu gak akan kaya. Kalaupun kaya secara lahir, tapi secara batin enggak. Contohnya adalah orang yang secara lahir punya banyak uang, tapi secara batin selalu gelisah. Atau kekayaannya justru menjerumuskan dia dalam lubang yang sangat dalam, sangat gelap, sangat curam. Jadi, tips menjadi orang kaya adalah belum mendekati yang maha kaya. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya, sholat qobliyah subuh atau sholat fajar itu adalah seperti dunia dan seisinya. Sholat duha, kemudian membaca berbagai doa, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan lupa Allah perintahkan, bekerjalah kalau kamu ingin kaya. Bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran bahwa kerja adalah ibadah, sehingga lu akan jujur, profesional, dan lain sebagainya dalam bekerja, maka lu akan kaya. Namun, makna kaya tidak selalu adalah punya banyak uang. Makna kaya adalah seperti ketika lu di surga, lu pengen apa aja selalu ada. Itulah sejatinya orang kaya. Mungkin lu gak punya uang, tapi ketika lu butuh uang karena istri lu hamil dan mau melahirkan, ada aja uang yang diberikan Allah kepada kita. Ketika lu tiba-tiba sakit, meskipun lu gak punya uang, ada aja rezeki yang datang. Itulah sejatinya orang kaya.
Dan orang paling kaya itu adalah orang yang beriman kepada Allah, karena nikmat terbesar adalah iman kepada Allah, kata Nabi. Dan nomor 2 adalah sehat. Kalau lo udah gak sehat, seberapa kaya pun duit lo gak enak. Semua makanan gak boleh lo makan karena lo gak sehat. Buat apa duit? Oke, selanjutnya dari Vina Arahma. Pendapat Habib terkait bagaimana ketika kita sudah berkeluarga tetapi masih menafkahi orang tua. Oke, begini. Bukan pendapat gua, tapi pendapat Imam Nawawi. Dijelaskan bahwa seorang muslim harus berbuat baik kepada orang tuanya. Di sisi lain, Al-Quran juga menegaskan seorang muslim agar menafkahi keluarganya, yaitu anak dan istrinya. Maka kemudian, gimana seharusnya seorang muslim ketika sudah menikah? Dia wajib menafkahi anak dan istrinya, tapi juga kalau dia mampu, dia juga wajib menafkahi orang tuanya. Seandainya orang tuanya butuh akan hal itu. Gimana, Bib? Kalau kita benar-benar berada di persimpangan yang harus milih, duit kita nih pas-pasan, orang tua atau istri kita, maka pilihannya, kata Imam Nawawi, adalah istri kita, tanpa membuat sakit perasaan orang tua kita, dan dengan syarat juga orang tua kita bukan berarti ketika tidak kita nafkahi kemudian dia jadi sakit atau mati. Jadi kalau sekiranya harus memilih, dan walaupun memilih istri, orang tua tetap bisa makan cuman secukupnya, yang diutamakan adalah istri, tapi tetap jaga perasaan orang tua. Tapi kalau sekiranya memilih istri, orang tua jadi kenapa-kenapa, ya lo harus berpikir bagaimana untuk mencukupi keduanya, entah dengan berhutang dan lain sebagainya. Apalagi seorang muslim juga punya jatah zakat, infak, sedekah yang bisa diambil sebagai mustahik, orang yang berhak atas semua kebaikan itu. Oke, selanjutnya dari ef.eri02. Bib, cara mengatasi kegelisahan gak wajar dan takut mati itu gimana, Bib? Gitu. Gue bicara secara agama aja, gak secara psikologis. Secara agama, untuk mengatasi rasa was-was terhadap segala hal, termasuk tentang kematian. Pertama, carilah ilmu bahwa kematian itu adalah sesuatu yang indah. Makanya ketika lo mau tidur, lo diajari doa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Di sana tidur itu disebut dengan kata amut. Amut itu artinya mati. Kenapa? Karena tidur itu cosplay mati. Maka kalau lo bisa nikmat ketika mau tidur, lo bisa nikmat ketika tidur, lo bisa senang ketika mau tidur, dan lo bisa senang ketika tidur, maka seharusnya lo bisa senang untuk menjemput kematian dan senang untuk mati. Logikanya begitu. Kemudian yang kedua, persiapkan diri untuk mati. Kalau lo udah siap mati dengan segala kebaikan-kebaikan yang lo lakukan, maka lo gak takut lagi akan kematian. Dan yang ketiga, berikanlah kehidupan kepada orang lain, maka percayalah, lo tidak akan pernah takut akan kematian. Ketika lo memberikan penghidupan kepada orang lain, lo tidak akan pernah takut dengan kematian. Itu rumusnya kalau dalam perspektif agama. Dan kalau lo butuh amalan-amalan, merujuk kepada sabdanya Nabi Muhammad, ketika lo mau tidur, lo baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian muawwidatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, tiupkan ke tangan, kemudian bulirkan ke seluruh tubuh. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad setiap mau tidur. Itu untuk menjauhkan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, rasa was-was tentang segala hal termasuk kematian yang ada di dalam diri lo, yang datangnya dari
bangsa jin ataupun bangsa manusia. Karena ini emang mengganggu. Gue pernah tuh cerita tentang teman gue yang bahkan setiap mau tidur itu mandi dulu, pakai kemeja, pakai celana bagus, sisiran, pakai minyak wangi, karena dia selalu takut mati. Dan dia melakukan itu karena katanya kalau rapi kayaknya gak mungkin dicabut deh nyawanya, masa rapi-rapi mati. Dia tidak tahu bahwa malaikat tidak peduli dengan semua itu. Dari Al_Jailani, kenapa Nabi Muhammad ummi? Apakah tidak ada yang mengajari Nabi atau terlintas untuk mengajari Nabi tentang membaca dan menulis? Makna ummi itu buta huruf. Dan Nabi mengalami itu. Dan hikmahnya adalah dengan begitu maka can relate, gak relate bagi orang yang menuduh Quran itu buatannya Nabi Muhammad. Karena nabinya gak bisa membaca dan gak bisa menulis. Jadi kalau Allah mau mah bisa aja. Karena Allah yang maha tentang segala sesuatu itu gampang aja bisa bikin Nabi Musa ketika kecil sudah bisa bicara kok, walaupun gak pernah belajar membaca dan menulis. Apalagi Nabi Muhammad. Cuman ya itu karena ingin hikmah agar orang yakin bahwa Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, tapi wahyu dari Allah. Oke, selanjutnya yang terakhir dari Mutia Febriana. Assalamualaikum Habib, gimana caranya supaya betah di pondok pesantren? Gue ketika masuk pondok pesantren itu kelas 2 SMA dan itu aja berat bagi gue buat betah. Dan apalagi yang SMP itu, teman-teman gue yang masih SMP waktu itu pasti tuh susah banget untuk betah di pesantren. Kadang nangis di kamar mandi, bahkan kadang nangis di kamar, di mana-mana. Dan tidak hanya 1-2 orang. Tentu, karena di pesantren itu selain lu sendiri, gak ada keluarga lu juga harus mandiri. Nyuci sendiri, nyiapin makan sendiri, semuanya dilakukan serba sendiri. Jadi, tentu emang gak mudah ya beradaptasi. Tapi gimana caranya biar betah? Pertama, lu baca kisah-kisah ulama-ulama dan orang-orang besar di sekitar lu yang dia alumni pesantren. Dengan begitu, lu tahu bahwa dengan lu di pesantren sekarang, besok lu akan jadi orang yang sukses dunia akhirat seperti kisah-kisah yang lu baca itu. Kemudian yang kedua, yakini bahwa pesantren itu adalah tempat terbaik buat pikiran dan hati lu. Sehingga suatu hari ketika lu sudah dewasa dan pikiran dan hati lu pasti terguncang karena berbagai overthinking, maka pesantren adalah obat terbaik. Apalagi ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Pesantren mengajarkan zikir kepada Allah itu selalu mendamaikan kita. Jadi yakini karena pesantren itu adalah tempat suci dalam kita belajar, maka ya udah kita yakin. Kemudian yang ketiga, lakukan hal-hal yang lu sukai ketika di pesantren. Gua di pesantren itu mati-matian mengadvokasi agar dibolehkan menulis pakai laptop di pesantren. Dan akhirnya setahun gua mengadvokasi itu berhasil dibuat ruangan khusus, yaitu laboratorium komputer yang dibolehkan untuk semua santri yang punya hobi menulis masuk ke ruang lab komputer untuk menulis. Atau gue juga bikin lapangan badminton di pesantren karena gue suka badminton. Jadi lakukan hal-hal yang positif yang lo suka agar mengalihkan perhatian lo. Dan juga temukan teman-teman terbaik yang care banget sama lo. Walaupun cuma 1 atau 2, yang penting lu dapet tuh teman untuk lu curhat, untuk menguatkan mental lu, meyakinkan lu. Dan selanjutnya ya kalau lu butuh banyak nelpon keluarga, butuh sesekali keluar pesantren untuk jalan-jalan, ya lakukan itu. Healing keluar pesantren.
Itu mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang gue bisa jawab. Next gue jawab-jawabin lagi deh. Ini gue pilih segini aja karena pertimbangan waktu, biar lo nontonnya gak bosen. Terima kasih teman-teman.